Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada pagi hari ini. Kami berterima kasih, ucap syukur buat hari yang baru di minggu pertama ini, Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hari di hari yang baru ini. Adalah firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami, langkah kami, agar kami selalu dibaharui di dalam Engkau, pikiran hati kami, lebih lagi Bapa, kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan kasih. Urapi kami semua Bapa, urapi yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan meluangkan juga firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang berencana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini di Amsal pasal yang ketiga ayat 29 dikatakan di situ, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Amsal mengatakan dan membuat judul di perikop ini anjuran untuk berbuat baik. Di ayat 29 dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini adalah nasihat Amsal, kumpulan Amsal Salomo, hikmat, bijaksanaan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, supaya orang yang tahu hidup bagaimana hidup sesama. Di sini dikatakan sesama ini artinya luas. Sesama keluarga, sesama anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan terlebih lagi dikatakan ini terhadap sesamamu, dengan kata lain orang yang ada di dekat kita, orang ada di sekitar kita, dimanapun itu, keluarga kita. Terlebih lagi sesama tubuh Kristus jemaat, dikatakan sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Ini mengingatkan kita untuk selalu hidup tidak dalam kemunafikan. Ini dikatakan janganlah. Beberapa ayat dari ayat 27 sampai 31 di situ kata diawali dengan kata janganlah. Dan 29 dikatakan tegas, dikatakan janganlah merencanakan. Merencanakan ini adalah maksud atau niat yang tidak baik. Arti merencanakan ini adalah maksud dan niat tidak baik. Ini berbicara ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang mengganjal, supaya harus diselesaikan, supaya kita tidak merencanakan hal-hal yang jahat sesama kita. Ini berbicara tentang kasih sudah menjadi tawar. Ketika dikatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesama, berarti ada golongan orang-orang seperti itu. Karena dikatakan di ayat selanjutnya disamakan dengan orang fasik. Disamakan orang fasik. Orang fasik bukan orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah tahu semuanya firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, sampai dikatakan orang fasik. Dan di sini dikatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesama. Dengan kata lain, jangan sampai kasih kita tawar, jangan sampai tidak ada kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merencanakan. Merencanakan ini bisa sendiri, bisa berkelompok, bisa orang dari luar, orang dari manapun bisa merencanakan. Kata rencana ini bisa lebih dari satu orang. Merencanakan strategi, niat, maksud yang tidak baik. Dengan kata lain, mereka sudah mengatur dengan niat yang tidak baik untuk menjatuhkan orang. Dengan kata lain, ingin menyingkirkan, melakukan kejahatan yang membuat orang rugi, membuat orang tidak jadi baik. Ini dikatakan melakukan kejahatan. Dan diingatkan kita untuk selalu harus saling menerima satu sama lain. Apapun itu yang sedang terjadi,
Mari selesaikan, siapapun itu. Mungkin kau sama saudaramu, keluargamu, teman-temanmu, siapapun itu. Orang di dalam komunitasmu, orang di dalam persekutuanmu, orang di dalam gerejamu. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, selesaikan. Supaya kita tidak saling merencanakan hal yang jahat. Rencanakan hal yang jahat, itu dikatakan tadi, termasuk golongan orang fasik. Bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan seberapa lama kita mengenal Tuhan, itu bisa digolongkan kita sudah baik, tidak. Tetapi di sini dikatakan bagaimana perbuatan kita. Ketika kita mau dikatakan baik, dan anjuran ini harus selalu berbuat baik. Jadi harus ada kasih. Harus ada kasih dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak merencanakan hal-hal yang jahat pada sesama atau orang-orang yang menyakiti kita sehingga mau membuat jahat siapapun itu. Firman Tuhan ingatkan, jangan merencanakan kejahatan sesama. Karena kita sebagai satu tubuh Kristus, jangan saling menjatuhkan, jangan saling meremehkan, jangan saling membuat satu sama lain jadi terluka. Tetapi di sini diingatkan untuk kita selalu saling menjaga, hidup dalam kasih, supaya tidak merencanakan kejahatan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita di hari yang baru ini, apapun itu. Mari jangan sampai kita digolongkan orang-orang fasik, tapi hidup selalu di dalam kasih, supaya kita tidak merencanakan hal-hal yang tidak baik. Kedua, selalu menyelesaikan hal-hal yang ada yang perlu diselesaikan, sehingga bisa selesai dengan baik satu sama lain, bisa saling mengampuni, tidak melihat kesalahan masing-masing, tapi mau selalu mengampuni, memiliki hati yang mengampuni. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup, mau selalu hidup berbuat baik satu sama lain. Lebih lagi Bapa, biarlah kasih-Mu yang selalu melingkupi kami Bapa. Pimpin kami, tuntun kami dalam kasih-Mu Bapa, dalam rencana-Mu, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.